warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala TK Pembina beserta ibu guru, staf dan karyawan, adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah dan yang dekat sudah cintai. Tepuk anak soleh bisa ya? Ayo bersama-sama ya. Tepuk anak soleh. Saya punya tepuk lagi. Kalau tepuk anak Islam gini, tepuk satu. Mana nggak ada suaranya? Tepuk satu. Mantap, tapi kayaknya kurang bagus. Coba lagi. Tepuk satu. Baru mantap. Ya, mana suaramu? Anak-anak, adik-adik TK Pembina, agamanya apa ya? Benar. Agamanya apa ya? Yakin. Kalau memang agamanya Islam, jawab pertanyaan Kak Suhet. Ya. Siapa yang menciptakan langit? Berat mantap jawabannya. Ya, suara yang keras, tangannya diangkat. Allah. Bisa? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang menciptakan bakwan? Yang menciptakan bakwan? Maha ketahuan ini suka bakwan ya. Tepuk satu. Mantap ya. Siapa yang ingin jadi anak hebat? Anak hebat pasti tahu nama nabinya. Siapa nabi kita yuk? Nabi Muhammad. Betul, nabi kita adalah Nabi Muhammad yang pada hari ini diperingati hari kelahirannya. Yang pada hari ini kita ini mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari kelahirannya. Beliau lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa kok disebut tahun gajah? Tadi sudah diceritakan sama Mas siapa tadi yang diroat, yang baca di depan. Mana? Angkat tangan. Yang baca tadi diceritakan kenapa kok disebut tahun gajah, karena di saat kelahiran Nabi, ada Raja Abraham bersama pasukannya yang banyak ribuan naik kendaraan gajah ingin menghancurkan Ka'bah ingin dihancurkan. Tetapi kemudian datanglah Jibril Ababil, tadi diceritain ribuan gunung ababil datang. Membawa apa? Bawa kerikil dari neraka. Pasti
panas ini kerikilnya. Maka ketika Raja Abraha dan pasukan yang bergajahnya, di atas ada burung ababil yang bawa kerikil, kerikilnya dijatuhkan, kena gajah, gajahnya mati. Kerikilnya kena kuda, kudanya mati. Kerikilnya kena orang, orangnya mati. Maka pasukan gajah Raja Abraha banyak yang mati karena burung ababil. Itu sudah diceritakan tadi oleh temanmu di dalam surat Al-Fil. Hafal ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa anzala 'alaihim khairan ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Nah itu mengabadikan kisah kakak sudah tadi, kisah gajah dan burung ababil. Satu-satu. Siapa yang ingin jadi anak hebat, anak pintar? Anak pintar pasti bisa baca Al-Quran. Tapi waktu saya baca surat Al-Fil, kok banyak yang gak baca ya. Yang hafal surat apa ya? Yang hafal semuanya, biar baca semua. Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas hafal? Ayo baca surat Al-Ikhlas. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap bacaan Al-Qur'annya anak pintar. Kita lanjutkan. Nabi Muhammad dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Abdullah. Nama ibunya Aminah. Ibunya Aminah. Nah, ketika fajar tiba, belum subuh, hampir subuh, nah, lahirlah seorang bayi. Siapa yang lahir? Yang lahir siapa? Nabi Muhammad bukan. Nabi Muhammad kalau lahir gak nangis. Yang nangisnya kayak tadi kan kamu waktu lahir. Nabi Muhammad di saat lahir gak nangis. Nabi Muhammad langsung sujud. Nabi Muhammad langsung ada celaknya. Nabi Muhammad langsung berhitam. Beda kelahirannya. Bahkan tadi ada kisah burung ababil. Itu yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad nanti akan menjadi utusan Allah. Tetapi ketika Nabi lahir, ayahnya sudah tidak ada karena Abdullah meninggal saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungannya 2 bulan. Ketika Nabi Muhammad masih 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Jadi ketika lahir sudah nggak punya ayah. Kemudian disusui ibunya hanya beberapa bulan. Setelah itu Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, dibawa ke kampung sama Halimah, dibawa ke desa biar sehat, udara yang segar, suasana yang tenang. Sama Halimah As-Sa'diyah dibawa pulang ke kampung. Nabi Muhammad yang masih kecil di kampung mengembala kambing. Tahu bunyinya kambing? Gimana? Ya, itu Muhammad masih kecil sudah mengembala kambing. Ya, sudah mengembala kambing. Dan Nabi Muhammad waktu kecil nggak punya ayah. Sedih nggak punya ayah?
sedih. Yang punya ayah angkat tangan. Oh, masih punya ayah. Yang sayang ayah angkat tangan. Wow, banyak yang sayang ayah. Kalau sayang ayah, nanti pulang ayahnya dicari ya. Kemudian ya dipeluk, dicium, terus bilang I love you ayah. Bilang apa? Iya, lagi? Ya, I love you ayah gitu. Kamu punya ayah. Nabi Muhammad tadi tidak punya ayah waktu lahir. Sedih kan? Nah, kalian yang pasti punya ayah kesempatan sayangi ayah dan ibu kalian. Tepuk satu. Siapa yang ingin hebat? Siapa yang ingin jadi orang pintar? Yang ingin jadi orang baik? Orang baik itu biasanya dan pasti sayang pada temannya. Coba temannya dipegang, sampingnya dipegang bahunya, sininya dipegang, ditepuk, terus bilang ikuti Kak Suhet. Aku sayang. Bukannya yang belum pegang temannya di sampingnya semuanya, sambil mengatakan yang ikuti Kak Suhet. Yuk, aku sayang kamu sayang sapi. Masa sayang sapi? Kok gitu temannya? Oke, kita lanjutkan. Ketika Nabi Muhammad akan belum berumur 6 tahun, hampir berumur 6 tahun, Nabi Muhammad yang masih kecil dikembalikan oleh Halimah As-Sa'diyah kepada ibunya. Ibunya siapa namanya tadi? Aminah. Bagus ya. Aminah dikembalikan, masih kecil. Nah, beberapa bulan tinggal bersama ibunya sakit. Kemudian ibunya meninggal saat Nabi Muhammad usia 6 tahun. 6 tahun, iya 6 tahun ya. Gimana 6 tahun? Oh ini ada jempolnya. Saat Nabi usia 6 tahun, ibunya meninggal. Kasihan ya, masih kecil, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian Nabi dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun hanya dirawat oleh kakeknya. Saat Nabi usia 8 tahun, kakeknya meninggal. Waduh, mau tinggal sama siapa tadi? Ayah, ada yang pintar. Karena ayah sudah nggak ada, ibu sudah meninggal, kakek juga sudah wafat, tinggal sama pamannya, namanya Abu Thalib. Tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Ya, sampai dewasa. Nabi Muhammad tinggal bersama paman sampai umur dewasa. Tepuk satu. Siapa yang ingin jadi orang hebat, yang ingin jadi orang pintar, yang ingin jadi orang baik, yang ingin jadi orang kaya, yang ingin jadi orang gila? Kok ada yang menjadi sulit? Saya gila. Tidak bang. Iya. Nah, di saat usia menginjak dewasa, Nabi Muhammad kerjanya berdagang, dagang miliknya orang lain, miliknya Siti Khadijah. Beliau berdagang. Ada yang unik ini, ada yang aneh ketika Nabi berdagang, karena dulu tidak ada mobil. Jadi kalau berdagang naik apa ya? Naik unta. Panas tidak kalau naik unta? Panas. Nah, anehnya ketika Nabi Muhammad berdagang dari Mekah ke Syam, Nabi Muhammad tidak pernah kepanasan. Kenapa ya kok tidak kepanasan?
Kira-kira apa ya? Kok ada kepanasan? Pakai payung enggak ya? Enggak ada yang jual payung. Oh, tidak ada payung. Nah, pakai kerudung tak? Enggak. Nabi Muhammad laki-laki. Nabi Muhammad tidak kepanasan karena ada awan hitam di atas. Kalau Nabi Muhammad di sini, ada awan hitam di situ. Di situ panas, di sana panas, di sana panas, di sini dingin. Ketika Nabi Muhammad tidak, awannya juga tidak. Iya, bu, awannya dingin. Ketika Nabi Muhammad tidak, awannya tidak tidak. Awannya tidak tidak. Oh, tidak. Awannya tidak. Ya, bahwa menunjukkan Nabi Muhammad itu nanti akan jadi utusan Allah. Kemudian karena akhlaknya yang baik, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Dari pernikahan mereka dikaruniai anak 6. Ini 6 ya? Ada di bawahnya ya? Gimana? Oh ini oke. Anaknya namanya Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Umi Kulsum. Gak asik kalau ini gantian. Ayo ikuti Kak Suler. Ya. Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Umi Kulsum. Ya asik kalau itu. Coba sambil tepuk tangan. Ya. Abdullah, Qasim. Ayo kita ulang. Anaknya Nabi dengan Siti Khadijah. Ada 6 kan? Diulang tapi pakai tepuk tangan. Ya. Ya. Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Umi Kulsum. Tepuk 1. Siapa yang ingin disayang Allah? Banyak. Siapa yang ingin disayang Rasulullah? Banyak. Kalau ingin disayang Allah, ingin disayang Rasulullah, harus melakukan, mematuhi perintahnya. Ada yang tahu perintah Allah apa saja? Sholat, haji, baca Al-Quran, berikan, sholat, berdoa, sholawatan, surat pendek, surat An-Nas. Kalau ingin Allah itu harus dilakukan. Sudah dilakukan ya? Sudah dilakukan ya? Ya, bagus. Siapa yang ingin disayang Allah, ingin disayang Rasulullah, ingin disayang ayah ibu, ingin disayang kakek, ingin disayang nenek, ingin disayang mbak. Ada yang ingin disayang mbak? Tahu enggak? Bunyinya di mana? Kita temennya ada yang ingin disayang mbak. Kita lanjutkan. Ayo duduk kembali. Kita lanjutkan. Di saat usia Nabi umur 40 tahun ini ya? Gimana Pak? Oh ini, ya 40 tahun kita namanya. Nabi ketika bertafakkur di Gua Hira didatangi malaikat. Malaikat siapa ya? Malaikat Jibril datang. Malaikat yang batuan, kasusnya yang batuan ini. Ya, malaikat datang, kemudian Nabi Muhammad disuruh membaca surat Al-Quran Al-Alaq 1 sampai 5.
Ada yang hafal enggak ya? Coba didengerin. Kalau hafal ikuti KPF. Kalau enggak hafal didengerin. A'udzu billahi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu disebutkan Rasulullah pertanda bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah. Yang terakhir nih, pertanyaan Kak Sudah yang terakhir nih. Senang enggak dengan kelahiran Nabi Muhammad? Senang enggak dengan maulid Nabi? Siapa yang suka hati? Bisa nggak dia? Jawabnya ini pertanyaan tadi. Siapa yang suka hati sebut Allah, Allah. Nanti yang kedua pertanyaan ini. Siapa yang suka hati sebut Nabi, jawabnya Muhammad. Gitu. Coba yang kedua. Siapa yang suka hati sebut Nabi Muhammad. Gitu. Bisa ya? Ayo nyanyi bareng, tangannya diangkat, ya begini ya. 1, 2, 3. Siapa yang suka hati sebut Allah, siapa yang suka hati sebut Allah, Allah yang menyayangi, Allah yang mengasihi, anak-anak yang rajin sholat. Rajin sholat angkat tangan. Ya, siapa yang suka hati sebut Nabi Muhammad, siapa yang suka hati sebut Nabi Muhammad. Lagi, siapa yang suka hati sebut Nabi Muhammad, siapa yang suka hati sebut Nabi Muhammad. Nabi yang menyayangi, Nabi yang mencintai, anak-anak yang rajin mengaji. Yang rajin mengaji mana ya? Yang rajin mengaji siapa? Yang rajin mengaji siapa? Siapa yang rajin mengaji? Nah, banyak yang rajin mengaji, mantap. Karena sudah banyak yang mengaji, sudah banyak yang sholat, sudah bagus. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka sekarang kakak cukupkan percakapan sampai di sini tentang Nabi Muhammad. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati